adalah Hyundai Creta facelift dan banyak banget yang baru dari mobil ini. Eksteriornya jadi baru, interiornya ada ubahan juga. Terus sekarang ada varian baru N-Line ini yang kelihatan tambah sporty dan bahkan mesinnya pun ada pilihan mesin baru juga. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal yang penting dari Hyundai Creta facelift. Satu, varian basic. Oke, kayak yang kita bilang sebelumnya, sekarang kereta ada varian N-Line-nya ya. Tapi di luar varian N-Line, masih ada varian basic dari kereta facelift kayak sebelumnya ya. Ada kereta aktif, Trend, Style, dan Prime. Aktif hanya ada transmisi manual, Trend ada manual dan matic, sedangkan Style dan Prime hanya matic aja. Sayangnya pas kita video ini belum ada detail harga dari tiap variannya ya. Dan ada pilihan warna apa aja. So itu nanti menyusul di kolom deskripsi ya. 2. N-Line dan Turbo. Nah, yang baru, selain 4 varian basic tadi, sekarang kereta juga tersedia dalam pilihan varian N-Line atau model bertambang sportinya Hyundai ya. Nah, yang enak, N-Line-nya pun ada 2 pilihan. N-Line biasa yang pakai mesin kayak kereta yang biasa tapi dapat eksterior, interior, dan fitur N-Line. Dan satu lagi N-Line Turbo yang dipakai mesin dan transmisi baru yang lebih kencang. So, kita nggak dipaksa ya, kalau mau tampang sporty harus pakai mesin yang lebih kencang. Bisa pilih aja mau N-Line yang biasa atau emang mau N-Line yang turbo. 3. Mesin turbo. Kereta sekarang ada 2 pilihan mesin ya. Yang pertama buat varian aktif Trend, Style, Prime, dan N-Line, mesin yang sama kayak kereta sebelumnya ya, 1500 cc dengan tenaga 113 HP atau 115 PS dan torsi 143,8 Nm. Dan kayak sebelumnya juga, mesin ini di varian Trend, Style, Prime, dan N-Line standar dipasangin ke transmisi CVT ya, atau Hyundai nyebutnya IVT alias Intelligent Variable Transmission alias CVT yang pakai chain belt dan bisa disimulasikan manual 8 percepatan dengan geser tuas transmisinya atau pakai pedal shift di balik setir ini ya. Sedangkan varian Trend, manual, dan aktif pakai transmisi manual 6 percepatan ini. Nah, yang buat varian N-Line Turbo, mesinnya baru nih ya. Mesin 1500 cc dengan turbo kayak yang dipakai di Seltos Turbo. Ada GDI-nya atau Gasoline Direct Injection-nya juga ya. Tenaganya 158 HP atau 160 PS dan torsinya 253 Nm. Nice ya, jauh lebih tinggi dibanding mesin kereta yang standar, masih di atas CX-3 2000 cc dan Omoda 5 juga. Meski emang tenaganya masih sedikit di bawah HRV RS Turbo ya. Transmisi yang N-Line Turbo ini pakai DCT atau Dual Clutch Transmission 7 percepatan. Secara teori, perpindahan gigi dual clutch ini tentu bakal lebih cepat dan gak bakal kerasa kalau lagi dibawa kenceng. Meski kita harus tes juga ya, apakah DCT-nya ini bakal halus ketika dibawa di macet-macetan. Bisa dipindahin manual juga giginya, pakai pedal shift yang kelihatan keren banget ini ya. Nice lah. Ada mode berkendaranya juga kayak sebelumnya yang bisa dipilih dengan putar-putar knob ini ya. Ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Dan kalau klik knobnya, nanti bakal berubah jadi mode traksi ya, buat nyesuaiin traction controlnya supaya lebih cocok buat lewatin beberapa jenis medan. Ada snow, sand, dan mud. Kereta biasa dan kereta N-Line Turbo ini sama-sama berpenggerak roda depan ya. 4. Eksterior lebih sporty. Sejujurnya ekspektasi kita udah rendah ya waktu denger Hyundai Indonesia mau masukin kereta N-Line. Karena waktu kita lihat foto modelnya di Hyundai India, kelihatannya kok kayak kurang serk aja gitu. Ternyata pas lihat langsung beda ya. Si kereta facelift yang varian N-Line ini emang jadi kelihatan lebih sporty tanpa ngasih kesan norak. Depannya ini yang N-Line ya, dan ini yang Prime. Kita bahas yang N-Line dulu ya. Tampangnya full baru, jadi full mengotak ya. Di varian N-Line ini nggak pakai lagi grill parameter Jewel kayak sebelumnya. Sekarang tengahnya aja jadi pakai honeycomb grill gini yang ada logo N-Line di sebelah kiri. Dan grill ini dibuat nyambung pakai panel satin hitam ke housing lampu utamanya yang jadi full kotak tuh sekarang dan nggak pakai lagi casing bulat-bulat di dalamnya. Dan kalau lihat ke bawahnya sedikit kelihatan ya dibuat agak bolong buat nembusin udara ke daerah ban depannya. Nah, lampu yang paling atas itu gabungan DRL, lampu sein dan lampu kecil ya yang mereka sebut Signature Horizon LED Positioning Lamp. Modelnya full nyambung kayak bentuk line up Hyundai lainnya ya. Sedangkan radiator grillnya dibuat trapezoidal dan besar gini ya yang di N-Line. Dan kap mesinnya pun bentuknya baru ya. Sekarang jadi kayak ada 2 gundukan gini di tengahnya. Nice sih. Nah, yang varian lain jadi kayak gini nih. Lebih kelihatan kayak evolusi dari kereta sebelumnya. Karena emang hanya facelift ya, ingat. Grill parametriknya jadi black chrome di varian Style dan Prime, tapi nggak ada lampu sembunyi-sembunyi lagi kayak di kereta sebelumnya. Sekarang lampunya kayak di N-Line ya, pakai satu yang panjang di atas dan quad beam LED headlamp mengotak yang di bawah.
Paling bedanya di sini nggak dibuat kelihatan nyambung sama grillnya, tapi dibuat lebih nyambung sama bumper bawahnya yang ada panel silver vertikal gini yang makin ngasih kesan lebih mengotak dibanding sebelumnya ya. Detail lampu depannya, di arealnya LED yang paling atas kiri kanan aja, lampu kecilnya LED bar tengahnya ikut nyala, lampu besarnya LED yang tengah, lampu jauhnya LED yang paling bawah, dan lampu seinnya 3 titik di atas yang kalau dinyalain hazardnya nyala biasa, tapi kalau nyalain sein aja jadi sekuensial gini. Oke juga sih ya. Sampingnya, ini yang N-Line dan ini yang Prime. N-Line dulu ya. Sebenarnya ubahan di sini paling sedikit, tapi buat yang N-Line ini entah kenapa bisa lebih masuk ya. Nggak kelihatan kayak ubahan maksa gitu. Paling beda jelas velgnya. N-Line jadi satu-satunya kereta di Indonesia yang pakai velg 18 inci kayak gini, dual tone ya, dan pakai cap N gini di tengahnya. Cakep sih. Dan remnya pakai kaliper merah, jadi kontrasnya lebih kelihatan gitu. Sedangkan bannya 21555 R18. Panel yang kayak huruf L nyamping di atas jendelanya itu juga full hitam kayak di kereta lama yang two-tone. Dan tetap ada roof rack hitam gini yang tetap hanya jadi hiasan aja ya, ada warningnya gini. Nah bedanya lagi, handle-nya jadi sewarna body. Di skid plastiknya kayak kepotong garis panjang yang warna abu-abu gini, dan ada emblem N-Line gini di fender depannya. Sedangkan spionnya dibalut warna hitam gini ya. Nah ini yang varian Prime. Velgnya tetap 17 inci dual tone kayak yang dulu, tapi karena modelnya jadi 5-spoke gede gini, emang somehow kelihatan jadi lebih simple ya dari samping. Bannya 21560 R17. Nah, di model yang kita videoin ini, panel L yang di atas jendelanya juga hitam. Tapi ini entah karena ini model Prime yang two-tone aja, atau emang semua warna sekarang jadi gini ya. Begitu juga spionnya dihitamkan. Tapi bedanya sama yang di N-Line, di paling bawahnya nggak ada garis abu-abu dan handle pintunya pakai chrome kayak gini. Oke, belakangnya ini yang N-Line dan ini yang Prime. Yang N-Line dulu ya. Bagian ini juga nyaris berubah total ya dibanding sebelumnya. Bentuknya jadi jauh lebih mengotak dibanding sebelumnya yang menggembung dulunya. Lampunya juga kayak di depannya dibuat full nyambung, tapi dipakein mika besar kayak gini. Yang logo Hyundai-nya pun juga dibuat masuk ke dalamnya. Dan lampu seinnya pun pakai 3 garis kayak di depan. Logo kereta sekarang jadi kecil aja di kiri dibanding sebelumnya yang besar di tengah. Dan varian turbo ditandain tulisan 1.5T di kanan sini ya. Spoilernya varian N-Line juga unik kayak pakai model dual spoiler gini. Nice ya, makin mencolok. Dan N-Line juga dapat bumper yang lebih agresif gini ya, dengan reflektor horizontal dan bagian bawahnya yang lebih dibentuk kayak diffuser dan dapat dual exhaust tip kayak gini. Cakep sih ya. Ini yang Prime ya, dan ini pun sebenarnya jadi jauh lebih mengotak dibanding sebelumnya. Tapi emang kerasa lebih polos dan lebih kosong aja ya dibanding yang N-Line. Lampunya sama, pakai model yang Horizon nyambung ini. Bedanya spoilernya pakai yang model terintegrasi doang, nggak ada tambahannya. Dan bumpernya beda nih ya, reflektor dan lampu mundurnya dibuat lebih vertikal. Dan panel silvernya dibuat lebih besar vertikal kayak di depan juga. Dan knalpotnya pun satu aja dan ngumpet di kanan bawah ya. Oh, kedua varian pakai antena sirip hiu kayak gini ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar yang panjang gini, lampu remnya, semua lampu panjangnya nyala jadi lebih terang, nice ya. Lampu seinnya LED yang 3 titik dan lampu mundurnya sayangnya masih halogen di bawah. Termasuk lampu nomor platnya ya, sayangnya masih halogen juga. 5. Interior lebih modern. Oke, buat mengingatkan, ini interior kereta yang lama. Dan ini interior kereta facelift yang N-Line. Gila ya, kayak berubah total. Kita lihat yang N-Line dulu ya. Desain dashboardnya jadi ikut kebanyakan model Hyundai baru yang pakai desain horizontal gini yang dibikin ala kokpit. Dengan 2 layar 10,25 inci di tengah dan di depan driver yang dibuat dalam satu panel melengkung atau curvilinear kayak gini. Dan panel kontrol AC dan tombol fisikal pengatur head unitnya pun diperbaruin dan jadi lebih ngadep ke sisi driver gini ya. Jadi ada bahan soft touch sedikit di dashboard posisi yang di depan penumpang, tapi di bagian atasnya aja ya. Dan buat yang varian N-Line ini, garis di panel situ jadi merah. Dan ada ambient light warna merah juga di bawahnya. Dan garis yang di panel melengkung tadi juga merah. N-Line juga dapat setir baru nih, modelnya 3 spokes yang bener-bener ngangkat aura sportinya sih ya. Dengan kulit perforated yang di kiri kanannya dan jahitan-jahitan merah. Ada logo N-nya juga di bawah, dan pedal shiftnya juga gede banget ukurannya ya. Cakep. Dan meskipun konsol tengahnya mirip kayak sebelumnya, tapi tuas transmisi varian N-Line ini beda ya. Ada logo N dan jahitan merahnya gini. Nice ya. Oh, yang kotak kecil di ujung kanan dashboard ini sih dibilang ada magnetnya ya. Seandainya kita mau nempelin foto atau kertas gitu yang ditemplokin pakai magnet kulkas misalnya. Oke, ini kereta yang Prime ya. Sama ya, pakai model desain dashboard horizontal ala kokpit yang baru juga. Tapi di layar melengkungnya ini warna listnya jadi silver ya. Dan yang di sebelah kiri juga warna listnya jadi silver dan ambient lightnya warna orange. Setirnya juga pakai model 4 spokes yang lama dan pedal shift model yang lama juga. Begitu juga tuas transmisinya yang pakai model kayak sebelumnya. Lanjut, varian N-Line, plafon dan pilarnya dibuat warna hitam semua ya, kayak kereta Alfa sebelumnya. So, seluruh interiornya bertema gelap dan tentunya masih ada panoramic sunroof raksasa itu kayak sebelumnya juga. Nice. Sedangkan varian lainnya, plafon dan pilarnya tetap pakai warna terang gini ya.
Joknya, kereta facelift yang di Indonesia nggak dapat jok model baru kayak yang di India ya. Tetap pakai model jok sebelumnya, tapi yang di N-Line lapisan kulitnya dapat motif lebih meriah gini ya. Ada checkered flag merahnya di tengah dan emboss N-nya di atas dan dipakein jahitan-jahitan merah. Oh, dan varian N-Line juga dapat jok driver elektrik ya. Nice lah. Sedangkan yang varian Prime joknya sama, tapi pakai motif yang lebih simpel mengotak-kotak gini dan jahitan plus tubing warna putih ya. Jok belakangnya pun sama, yang N-Line kayak gini yang ada checkered flag merahnya dan jahitan-jahitan merahnya, lengkap dengan armrest dan 3 headrest adjustable. Sedangkan yang Prime kayak gini ya, yang pakai motif kotak-kotak sama kayak di depan. Pintunya sama persis ya kayak dulu, paling atasnya plastik aja, sampai ke tengah juga plastik ya. Baru dibuat sandaran tangannya ada lapisan kulitnya, yang jahitannya warna merah di N-Line dan putih di Prime. Terus ada motif grill speaker yang unik gini dan bawahnya plastik standar aja ya. Pintu belakangnya juga sama ya kayak pintu depannya. Oke, detail lainnya di dalam. Lampu kabinnya di depan LED ada 2 gini dan di belakang LED juga yang ada di kiri dan kanan kayak gini ya. Oh, tetap ada ambient light biru di cup holder depan gini ya. Dan lampu biru-biru kecil di belakang dari air purifier konsol tengahnya. Sun visornya yang kiri kanan dalam ada card holdernya dan kaca yang bisa ditutup buka meski masih tanpa lampu ya kayak dulu. Pegangan tangan plafonnya yang depan hanya ada di penumpang aja, di sisi driver nggak ada. Sedangkan yang di belakang pakai model lipat tapi hanya yang kanan yang ada gantungan bajunya, yang kiri nggak ada. Dan spion tengahnya sayangnya masih pakai model day and night manual standar gini ya, belum auto dimming. Tapi gimana rasa duduknya? 6. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan pintunya termasuk berat ya, dan sudut bukanya lebar banget ya buat ukuran pintu depan gini. Buat apa ke dalamnya cukup tinggi tapi nggak sulit ya, ya kayak kebanyakan crossover lah. Nah, posisi duduk di depan sini cukup tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget. Nah, enaknya dashboardnya dan instrumen clusternya rendah nih, jadi nggak ngehalangin pandangan ke depan. Dan enaknya ujung kap mesinnya karena mengotak jadi kelihatan ya buat patokan dari dalam sini. Sedangkan visibilitas ke samping standar ya, spionnya masih di pintu. Pengaturan jok driver khusus N-Line elektrik 8 arah ya. Nice, jadi selain bisa diatur ketinggiannya bisa tilt juga joknya. Sedangkan yang penumpang depan manual ya, slide dan recline aja. Sayangnya model joknya masih sama kayak sebelumnya, yang support pundaknya termasuk rendah ya, nggak nyampe nopang pundak kita. Tapi emang headrestnya ini bisa naik tinggi banget ya. Di kepala kita bisa sandaran sambil nyetir tanpa harus ngedanga ya, meski nggak maju-maju banget posisinya. Ruang kepala nyaman meski nggak lega, tapi karena di atas atap kaca gede, jadi ngasih feel lega yang beda ya. Buat sandaran tangan di tengah dilapis kulit jadi empuk, tapi ini nggak bisa digeser maju mundur ya, jadi nggak bisa buat sandarin tangan sambil pegang setir. Yang di pintu juga sandaran tangannya dilapis kulit jadi empuk juga. Seat beltnya bisa dinaik turunin, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga yang termasuk cukup jauh ya. Dan sandaran kaki kiri drivernya ada gundukan tapi tanpa pad plastik. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya masih cukup berat juga meski nggak seberat yang depan. Sudut bukanya juga termasuk lebar meski nggak sampai hampir 90 derajat kayak Tucson gitu ya. Atapnya nggak turun jadi pas kita masuk nggak perlu terlalu nunduk ya. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Nah, paha kita ketopang sangat oke nih. Sudut pahanya nggak naik-naik ya. Jadi harusnya nggak bakal pegel buat perjalanan jauh. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur tapi ruang kakinya termasuk aman ya. Nggak sampai super luas tapi aman lah. Ruang gerak sepatunya juga aman. Headrestnya adjustable di ketiga sisi, nice ya, jadi bisa sandaran relax gini. Sudut rubah joknya nggak bisa diubah ya, tetap fix, nggak kayak di India yang baru aja dapat update bisa recline. Tapi enaknya ini cukup santai sih, posisi duduknya nggak tegak-tegak banget. Ruang kepalanya nggak banyak sisanya tapi masih aman, apalagi ngeliat ke atas langsung kaca gede gini ya, yang ngasih feel lebih lega lagi. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk, dan di tengah ada armrest kayak gini ya, mantap. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya perlu agak ngelipet karena konsol tengahnya yang cukup mundur. Gundukan lantai di tengah agak naik ya, meski masih bisa sih buat kaki kita di tengah sini. Dudukan jok tengahnya cuma sedikit aja lebih tinggi dibanding kiri kanannya dan masih empuk juga. Sandarannya ini tentu lebih maju dan lebih keras karena ada armrestnya tadi, dan karena ada headrestnya jadi kepala kita nggak ngedanga ya. Ruang kepala kita di tengah sini sedikit lebih sempit tapi sekali lagi langsung lihat kaca di atas, dan seat belt di tengahnya 3 titik. 7. Fitur berlimpah. Dari sebelum ini aja, kereta udah terkenal punya fitur yang gak masuk akal di kelasnya ya. Dan di yang baru ini jadi lebih oke lagi ya. Kita jelasin di yang varian Prime dan N-Line. Yang baru head unitnya sekarang jadi 10,25 inci yang lebih lebar dibanding yang dulu. Jadi kelihatan lebih oke sih ya ini. Di bawah ventilasi AC-nya ada beberapa shortcut tombol fisikal ya, termasuk 2 knop ini yang buat atur track dan volume. Ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi kali ini pakai kabel ya sayangnya, jadi nggak bisa wireless, harus pakai kabel sambunginnya. Tapi nanti jadi bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Lanjut, bisa pakai multitasking kayak gini nih, tarik sidebar dari kanannya ya buat pakai lebih dari satu aplikasi sekaligus. Nah, menu-menunya ada kiblat yang bisa ngasih lihat kompas, titik lokasi kita dan arah kiblat. Ada navigasi bawaan nih sekarang ya, dan ini terkoneksi internet, jadi bisa lihat hal-hal kayak macet atau enggak, dan lokasinya juga update ya. Oke lah, ada Bluetooth teleponi, voice memos buat ngerekam suara,
Climate buat ngatur AC dari langsung head unitnya, Valet Mode buat ngelimit akses kalau mobilnya dikasih ke valet, ada Quiet Mode buat bikin suaranya langsung dilimit ke speaker depan doang, radio, media yang bisa diputar bisa dari Bluetooth, USB, dan sekarang ada Sounds of Nature juga yang bisa simulasiin macam-macam suara kayak di suatu tempat unik gitu. Nah, settingsnya banyak nih ya. Settings vehicle, pertama ada driver assistance buat atur semua fitur ADAS atau Hyundai Smart Sense-nya. Nah, safety-safetyan ini kita bahas lengkap di nomor abis ini ya. Menu cluster ada buat atur instrumen cluster kayak brightness dan ganti-ganti temanya. Menu climate ada buat bikin sirkulasinya kebuka tutup otomatis. Di menu lights ada buat atur tingkat keterangan ambient lighting-nya. Bisa ganti juga kalau kita cetekin tos lampu sen sedikit mau berkedip 3, 5, atau 7 kali. Dan ada buat atur welcome function tadi, follow me home, dan high beam assist ini buat nyalain lampu jauh otomatis. Di menu door ada settings auto lock, auto unlock, dan remote window control buat buka tutup jendela pakai remote. Dan di menu convenience bisa aktifin rear occupant alert buat diingetin cek penumpang belakang kalau keluar mobil, service interval buat atur pengingat servis, advanced anti-theft buat alarm maling yang pakai sensor UIP, mati nyalain wireless charger, dan wiper belakang otomatis. Sisa settingsnya lebih standar sih ya, kayak settings menu navigasi. Di settings sounds ada settings dynamic speed compensationnya Bose yang bisa otomatis nyesuaiin volume dan kualitas suara tergantung kecepatan mobil. Dan ada radio noise control yang bisa kurangin suara noise di radio mobil ya. Menu layout buat ubah tema dan screensaver, display buat atur layar head unit ini, buttons buat set shortcut ke beberapa tombol, dan blue link nanti kita jelasin terakhir ya. Lanjut, input mobilnya di depan tetap ada wireless charger, tapi bawahnya ganti ya, jadi kayak ada pad kecil kayak gitu. Sekarang kalau mau mati nyalain fungsinya dari head unit ya. Tetap ada satu power outlet di depan. Nah, USB portnya tetap ada satu Type A buat connect ke head unit, dan satu lagi ganti jadi Type C ya, yang buat charging doang. Yang di belakang di balik konsol tengah juga ganti jadi Type C gini. Dan di bagasi tetap ada power outletnya juga. Lanjut, AC-nya tetap auto climate control kayak sebelumnya. Sayangnya belum dual zone kayak yang di India ya. Tapi sekarang selain dari tombol fisikal juga bisa dikontrol dari head unitnya tadi ya. Suhu paling dingin 16,5 derajat Celcius dan paling panas 27 derajat Celcius. Nah, yang baru mode autonya ada 3 nih tingkat keagresifan penyesuaiannya. Ada low, medium, dan high. Oke lah ya. Ada butaran angin ke kaki dan ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Oh, jangan lupa juga tadi khusus N-Line dapat jok elektrik baru dan bagasi elektrik ya. Di luar itu, sisa fitur barunya lebih ke fitur safety sih yang bakal kita jelasin di nomor setelah ini. Sisanya mirip kereta sebelumnya ya. Tetap ada ventilated seats alias pendingin jok depan. Bedanya sama yang di India, yang di Indonesia ini satu level aja ya. Nanti kalau dinyalain bakal keluarin angin adem dari jok depannya. Tetap ada air purifier juga yang terintegrasi di atas laci konsol tengahnya. Layar sentuh ini bisa kita pakai buat kontrol air purifiernya ya. Dan bisa kita tekan gambar kunci juga, dan nanti layarnya jadi nggak bisa dipencet-pencet. Nice ya. Ada panoramic sunroof yang gede banget ini, dan ini kacanya bisa dibuka juga ya. Oke lah. Ada sound system Bose yang ada 8 speaker ya. 4 speaker depan plus 1 center speaker di dashboard, 2 speaker belakang, dan 1 subwoofer di bagasi. Lampunya otomatis dan ada indikatornya di instrumen cluster ya pas kita mati nyalain. Wipernya sayangnya tetap intermittent variable aja. Setir sebelah kiri ada tombol buat atur audio, teleponi, dan voice command. Sedangkan setir sebelah kanan ada buat atur RMID, lane keeping, lane following, dan smart cruise controlnya. Ini kuncinya ya. Ada tombol lock, unlock, remote start, dan buka bagasi. Tentunya ada passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin aja. Deketin mobilnya dan klik tombol di handle ini dan kuncinya kebuka. Sekaligus spionnya juga kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal klik lagi dan spionnya juga bakal kelipat lagi. Buat lipat spionnya manual pakai tombol yang di sini ya. Sedangkan buat nyalain mesinnya pakai tombol start stop di kanan dashboard sini. Ada welcome function juga. Jadi kalau kita deketin mobilnya sambil bawa remote-nya, nanti spionnya bakal kebuka buat nyambut kita, tapi mobilnya masih kekunci ya. Kita tetap harus klik tombol ini buat buka kuncinya. Ada fungsi remote open window. Jadi kalau kita tahan tombol unlock di kuncinya, nanti bisa buka jendela drivernya. Sayangnya hanya jendela driver ya. Tapi kalau kita tahan tombol locknya, nanti bisa buat tutup lagi juga. Ada remote start engine, jadi kita bisa nyalain mesin mobilnya dari luar ya dengan klik lock, terus klik dan tahan tombol remote startnya ini, dan nanti mesinnya bakal nyala. Jadi kita bisa panasin mesin mobil dan dinginin kabin sebelum masuk ke mobilnya. Instrumen clusternya full LCD TFT 10,25 inci ini yang bisa diganti temanya waktu kita ganti-ganti mode berkendara ya. Atau bisa juga diganti manual, pilih temanya dari instrumen cluster, dan nanti ada satu tema tambahan lagi ya, yang Cube ini. Info yang bisa diganti di tengah ya, dari layar fitur ADAS atau Smart Sense-nya. Geser kanan ada trip meter current trip yang bakal reset otomatis setiap habis restart mobilnya, trip meter since refueling yang bakal reset otomatis habis tiap isi bensin, dan trip meter since last reset yang bisa kita reset manual. Dan ada speedometer digital ya. Geser kanan lagi ada info navigasi yang lagi jalan, dan geser kanan lagi ada TPMS. Setting-settingsnya pindah ke head unit semua ya. Rem parkirnya elektrik pakai tuas ini, tinggal ditarik aja buat aktifin, dan dorong sambil injek pedal rem buat nonaktifin. Dan ada auto hold buat nahan rem mobilnya. Yang sayang, spion tengahnya sayangnya belum dapat auto dimming, bahkan di varian tertinggi sekalipun.
Jendelanya juga ya, yang auto up down hanya tetap sisi driver aja, yang lain tetap belum. Terakhir, tetap ada Blue Link alias fitur telematics atau connected car-nya Hyundai, yang artinya kereta ini bakal selalu tersambung ke internet dan kita bisa pantau dan kontrol beberapa fungsi mobilnya langsung dari HP kita. Dua fitur yang paling populernya ada tombol SOS yang kalau ditekan bisa otomatis menghubungi call center Hyundai dan nanti bakal langsung dikirimin bantuan ke posisi kita misalnya terjadi kecelakaan gitu ya. Dan tombol yang satu lagi ini roadside assistance ya, yang bisa menghubungi call center kalau kita butuh kendaraan derek, misalnya kereta kita mengalami keadaan emergency gitu. Nah, sisa fitur Blue Link-nya pakai HP kita ya. Buat pantau mobil misalnya bisa kita lihat posisi persis mobilnya, bisa lihat status mobil kayak bensinnya, ada komponen bermasalah atau enggak, tekanan ban dan lain-lain. Kalau yang buat kontrol mobil, misalnya bisa mati nyalain mesin mobil, bisa atur suhu AC juga sebelum nyalain mobilnya, bisa buka atau kunci mobil, atau nyalain klakson dan lampu buat cari posisi parkir kita. Plus, dari Blue Link-nya juga ada fitur kayak geofencing yang bisa ngasih notifikasi kalau mobil lewatin batas area yang udah kita set sebelumnya. Ada time fencing, speed notification, valet mode, dan lain-lain. Kalian bisa cek video review lengkap Stargazer X kita deh kalau pengen lihat praktisi fitur Blue Link ini lebih lengkap lagi penjelasannya. 8. Safety sangat lengkap. Sebenarnya dari awal meluncur dulu, fitur safety-nya kereta juga udah luar biasa lengkap ya. Tapi emang ADAS-nya atau Hyundai Smart Sense-nya itu dikala itu kurang satu fitur. Adaptive Cruise Control-nya nggak ada dulu. Dan sekarang fitur itu udah ada ya. Jadi selain kamera di balik spion tengah ini, sekarang juga udah ada radar di grill bawahnya ini yang bikin kereta Prime dan N-Line sama-sama punya Smart Cruise Control. Jadi selain bisa ngeset kecepatan konstan, kita juga bisa ngeset buat jaga jarak sama mobil depan. Dan nanti mobilnya bakal memelan otomatis pas depan kita memelan dan mengencang lagi pas mobil depan kita mengencang lagi tanpa injek pedal rem dan pedal gas. Dan ini bisa sampai stop and go ya. Jadi bisa ikutin memelan sampai mobil depan berhenti dan jalan lagi. Nice ya. Lanjut, Smart Sense-nya tetap ada Forward Collision Avoidance Assist atau rem otomatis ya. Jadi dia bakal mendeteksi kalau ada kemungkinan nabrak mobil depan dan kalau nggak kita gubris juga, mobilnya bakal ngerem otomatis. Yang baru sekarang ada fungsi junction turning buat ngerem otomatis kalau objek mendekat dari kiri kanan depan kita ya. Ada lane following assist yang bakal ngejaga supaya mobil kita selalu ada di tengah-tengah lajur yang ada garisnya. Jadi kita bisa lepas setir sebentar dan mobilnya bakal tetap belok-belok jalan ikutin garisnya. Ada juga lane keeping assist yang fungsinya buat ngasih peringatan dan koreksi setir kalau terdeteksi kita keluar lajur yang ada garisnya dan tanpa ngasih lampu sein. Lanjut, ada blind spot collision avoidance assist yang bakal nyalain indikator di spion kalau deteksi ada objek di titik buta, dan kalau kita tetap nyalain lampu sein ke situ nanti bakal dikasih peringatan bunyi dan berkedip. Dan bisa diremin juga ya, misalnya lagi mau keluar parkiran paralel gitu dan ada objek mendekat dari sisi yang kita mau keluar itu. Ada safe exit warning yang bakal ngasih peringatan kalau kita mau buka pintu pas terdeteksi ada objek mendekati. Ada rear cross traffic collision avoidance assist yang bakal ngasih peringatan kalau kita lagi mundur dan ada objek mendekat dari belakang kiri atau belakang kanan, dan bisa diremin otomatis kalau kita tetap maksa mundur. Ada high beam assist yang bisa otomatis nyalain lampu jauh ketika dibutuhin, dan ada driver attention warning yang mendeteksi kalau ada ciri-ciri nyetir kecapean ya. Lanjut, yang baru lagi di luar Smart Sense-nya, khusus varian N-Line sekarang kameranya ada 4 ya. Satu di depan, satu di masing-masing bawahnya spion, dan satu lagi di belakang. Dan ini bisa ngasilin gambar 360 derajat kayak gini. Garisnya dinamis, bakal belok kalau setirnya dibelokin. Nah, tampilannya yang belakang ada 3 angle, yang top down gini, yang wide angle dan yang fokus ngeliat kiri kanan ban belakang. Yang depan ada 2 angle ya, wide angle dan standar. Ada mode 3 dimensinya ya, yang bisa kita putar-putar kayak gini. Nice ya. Plus ada tombol buat aktifin kamera 360-nya dari tengah sini. Khusus yang N-Line juga dapat fitur blind spot view monitor. Jadi kalau kita nyalain lampu sein ke kanan, nanti bakal muncul gambar sisi sebelah kanan kita di instrumen clusternya supaya kita dapat gambaran lebih jelas dibanding yang kelihatan di spion. Kalau nyalain lampu sein kiri, bakal muncul gambar yang sebelah kiri. Nice ya. Sensor parkirnya sekarang ada 4 titik di belakang dibanding sebelumnya yang 3. Di depan sayangnya masih nggak ada ya, tapi ada indikatornya di head unit dan di instrumen clusternya sini. Sisanya mirip-mirip sebelumnya sih ya. Varian style ke atas, airbagnya ada 6. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Kereta Prime dan N-Line tetap ada fitur burglar alarm alias alarm maling yang manfaatin sensor UIP atau Ultrasonic Intrusion Protection di atas ini yang bisa baca-baca gerakan di dalam mobil, getaran sampai beda ketinggian juga. Nice ya. Ada rear occupant alert yang bakal dikasih tahu kalau ada penumpang yang tertinggal di belakang. Remnya rem depan cakram ventilasi yang varian N-Line 16 inci dan warna kaliper remnya merah gini ya. Sedangkan varian lainnya 15 inci. Rem belakangnya semua varian cakram solid 14 inci. Sistem rem ABS, EBD, dan brake assist lengkap. Ada stability control juga yang kalau kita klik tombolnya sebentar bakal masuk ke traction limited, dan kalau ditahan lama bakal matiin traction control dan stability controlnya. Ada hill start assist juga yang bisa nahan remnya beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal
rem ke pedal gas tanpa mobilan merosot. Ada TPMS atau pengukur tekanan masing-masing ban di instrumen cluster, dan ada Isofix di jok baris kedua buat pakai jok bayi. Lengkap lah ya. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya khusus yang N-Line dapat bagasi elektrik ya. Bisa tahan tombol di remote sini dan nanti bakal kebuka otomatis. Dan selain bisa buat buka, bisa dipakai buat tutup juga ya. Bisa klik dari tombol di dalam juga, dan bisa pakai keyless entry-nya juga. Jadi kalau mobilnya lagi dikunci, kita bisa kantongin remote-nya dan langsung klik tombol yang di pintu bagasi ini dan bagasinya bakal kebuka. Sementara semua pintu lainnya tetap terkunci. Oke, ini bagasinya kereta. Pada dasarnya sama lah ya kayak sebelumnya. Bibirnya cukup lebar tapi emang lebih menyempit di bagian bawahnya ya. Jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi khas SUV compact. Jadi buat angkat barang berat dari tanah agak sulit ya. Enaknya bibirnya rata sama lantainya ya. Jadi keluarin barang dari dalam tinggal langsung tarik aja. Detailnya, di kiri sini ada lampu halogen dan ada power outlet 12 volt dan ada lubang di bawahnya ya. Di sebelah kanan sini paling ada subwoofer Bose saja. Di bawah lantainya bisa dilipat setengah gini aja nih, atau kita bisa lipat seluruhnya dan dia bakal ketahan kayak gini ya kalau mau akses ban serep di bawahnya. Ban serepnya full size tapi velg kaleng ya, dan ada beberapa toolkit juga di bawah. Ada parcel shelf-nya kayak gini, jadi kalau kita taruh barang di bagasi, gak bakal bisa diintip dari luar ya. Nice, kalau dilepas atasnya gini, kita bisa naruh barang di atasnya, dan ini solid banget ya, keras banget, harusnya nggak gampang patah. Dan kalau dilepas total, bisa masukin barang yang lebih tinggi. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40, pakai tuas di atas sini ya. Nah, nanti kalau kita lipat yang kanan sini, kita bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau dilipat satunya lagi, nah bagasinya jadi lebih luas kayak gini ya. Nice. Meskipun sayangnya masih ada gundukan sedikit nih dari lantai bagasi ke atas joknya, tapi nggak terlalu masalah lah ya. Kalau mau tutup pintunya, masih disediain lubang gini buat tarik manual atau tinggal klik aja ya tombolnya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain. Kayak sebelumnya, kereta facelift ini langsung dirakit lokal alias CKD di pabriknya Hyundai di Indonesia ya. Nice! Bensin ya, meskipun gak ada tulisannya di balik kapnya, tapi kalau baca buku manual kereta sebelumnya, ada keterangan buat mesin yang 1500 cc bisa pakai bensin dengan oktan minimal round 90 ya. Artinya bisa pakai sejenis Pertalite atau Vivo Revo 90 gitu. Sedangkan yang N-Line Turbo ini belum ada buku manualnya ya. Nanti kita detailin di kolom komentar lah kalau udah ada spek bensin minimalnya. Garansinya nggak kayak kereta di awal dulu lagi yang punya opsi garansi banyak, sekarang dibuat seragam ya kayak model-model Hyundai lainnya, 4 tahun atau 100.000 km. Sedangkan buat servisnya, gratis servis jasa dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km ya, mana yang tercapai duluan. Dan kayak sebelumnya, masih cukup banyak program after sales unik kayak Hyundai Jamin dan Hyundai Jaga ini ya. Kalian baca aja sendiri di layar deh, unik-unik sih ini menurut kita, ngasih nilai tambahan buat si kereta ini. Sekian soal Hyundai kereta facelift ini. Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video kayak gini. See you next time.